Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang eh, pentingnya perawatan bunga sejak dini. Nah, ini merupakan salah satu bunga saya yang eh, dari kecil belum saya pangkas. Perawatan sejak kecil itu nantinya supaya seperti ini. Ini salah satu contoh eh, perawatan bunga sejak kecil. Jadi nantinya saat dia agak besar sudah mengeluarkan bunga yang banyak dan setiap rantingnya bisa mengeluarkan bunga seperti ini. Nah, jadi perawatan bunga sejak kecil itu misalnya seperti ini. Ini merupakan salah satu eh, bunga yang masih kecil atau masih dalam semayan. Ini sudah saya pangkas beberapa waktu yang lalu dan sekarang sudah mengeluarkan ranting-ranting tunas baru. Jadi nanti setelah ini rantingnya agak panjang, kita pangkas kembali atau kita potong kembali supaya nanti batang bunga bougainville ini bisa rimbun dan banyak bunganya. Nah, kalau yang satunya ini merupakan hasil sambung tempel dari bunga bougainville yang berwarna lain. Dan sekarang akan saya berikan contoh untuk pemangkasan pada awal. Nah, pemangkasan pada awal ini kita potong dua ruas dari tumbuhnya tunas utama supaya nanti saat dia dewasa bunga kita ini banyak memiliki ranting dan juga banyak memiliki bunga. Nah, untuk proses seperti ini kita belum mengharapkan untuk berbunga terlebih dahulu atau dalam beberapa bulan kemudian bunga yang kita pangkas ini belum kita harapkan untuk mengeluarkan bunga secara optimal. Yang kita harapkan hanya untuk pertumbuhan cabang-cabangnya saja. Karena semakin banyak cabang nantinya saat sudah besar tentunya bunga ini akan banyak bunganya. Nah, ini akan saya lepaskan untuk pembungkus sambung tempelnya. Saya lihat sepertinya sudah kuat, jadi akan saya lepaskan. Nah, inilah sambung tempel yang saya lakukan pada saat saya menanam bonggol bunga ini. Nah, kalau yang di sebelah ini tumbuh alami dari bonggol ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa menanam langsung di pot bunga ataupun di polybag ataupun di tempat yang lain sesuai keadaan yang teman-teman miliki. Nah, sekarang saya akan memangkas bunga ini. Ini merupakan bunga lantana yang belum saya pangkas sebelum-sebelumnya. Dan teman-teman lihat pertumbuhannya seperti ini. Nah, ini rantingnya sangat panjang-panjang dan menjulang tinggi, tetapi bunganya sedikit. Nah, ini potongan ini bisa teman-teman tanam kembali. Misalnya akan menanam, kita cukup memotong dari potongan dari batang ini. Kemudian kita buang cabang-cabang yang kecil dan juga daunnya. Kemudian untuk penanamannya disesuaikan dengan konsep teman masing-masing. Misalnya teman-teman ingin nantinya batang lantana ini tumbuh pendek, maka teman-teman bisa memangkas atau memotongnya ini menjadi dua bagian. Tapi kalau teman-teman ingin bunga lantananya nanti akan tumbuh agak tinggi, nah teman-teman bisa langsung menanam potongan seperti bunga lantana ini. Maksud saya ranting sepanjang ini langsung teman-teman tancapkan di tempat penanaman. Jadi nantinya akan tumbuh tunas-tunas baru yang keluar dari mata tunas ranting bunga lantana ini. Nah, untuk ranting yang masih muda seperti ini
Ini teman-teman bisa memilah atau memilih maksud saya, ranting mana yang akan teman-teman pelihara dan, ranting mana yang akan teman-teman buang. Jadi, saat masih kecil seperti ini sebaiknya, teman-teman sudah menyeleksi cabang mana yang akan dipelihara dan cabang mana yang harus dibuang. Supaya nanti saat dia sudah besar atau sudah dewasa, teman-teman tidak merasa, kesulitan untuk membuang, ranting-ranting yang sekiranya tidak kita inginkan. Jadi saat kecil seperti inilah, saat yang paling mudah untuk menyeleksi dari cabang bunga apapun. Nah, jika sudah teman-teman pilah mana ranting yang akan dipelihara dan mana yang dibuang, maka, teman-teman bisa langsung memangkas, ranting yang apa namanya, yang teman-teman putuskan untuk dipelihara, supaya nantinya, bunga lantana kita nih atau bunga yang apapun bisa menumbuhkan tunas-tunas baru pada ranting yang kita pangkas tersebut. Nah, seperti bunga ini akarnya sudah keluar dari polybag, jadi akan saya potong terlebih dahulu, supaya nanti, pada saat, kita menanam bunga ini di pot bunga ataupun di tempat yang lain akan mempermudah proses penanaman berikutnya. Nah, setelah melakukan, seleksi cabang, pemangkasan dan juga memotong akarnya yang keluar dari polybag ataupun dari tempat penanaman sementara, sebaiknya kita melakukan, pemupukan pada bunga yang baru kita pangkas tersebut, supaya nanti akan mempermudah tumbuhnya cabang-cabang pada bunga tersebut. Nah, yang pupuk yang kita berikan bisa pupuk seperti ini. Kita berikan sekira untuk satu polybag seperti ini, sekitar setengah sendok makan saja, tidak usah terlalu banyak-banyak. Kita bisa menaburkan dan juga bisa melumatkan ke dalam air seperti ini, supaya nanti, ranting yang kita pangkas ini, akan cepat mengeluarkan tunas-tunas baru. Kita kocorkan seperti ini, sampai dengan tanahnya basah semua. Nah, setelah itu baru kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, sekedar informasi saja, ini pupuk yang saya gunakan pupuk NPK Mutiara. Teman-teman, bisa menyesuaikan dengan keadaan atau pupuk yang tersedia di pasaran di daerah masing-masing. Yang penting pupuk tersebut mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, setelah kita kocor seperti ini, kita biarkan terlebih dahulu di tempat yang terkena sinar matahari dan kita akan melakukan penyiraman kembali 3 hari ke depan, supaya pupuk yang kita berikan tadi bisa terserap sempurna oleh tanaman yang baru kita pangkas, sehingga cabang-cabangnya akan mudah tumbuh. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Nah, kalau yang ini akan saya pangkas 3 hari ke depan, atau sesuai dengan waktu luang saya untuk melakukan pemangkasan pada bunga lantana ini.